Makanya kalau hidup di dunia itu, Mak, tujuan hidup itu bukan bahagia. Tujuan hidup itu beribadah. Ada yang susah, tapi itulah cara dia beribadah kepada Allah. Ada yang gampang. Makanya maaf, jangan menyembah kepada Allah dalam satu huruf dan satu kondisi. Kalau Bapak beribadah, terus ibadah Bapak itu mendatangkan kebaikan, Bapak terus beribadah. Tapi kalau Bapak beribadah, sekalinya Bapak ketika beribadah terus-menerus tiba-tiba mendapatkan ujian, Bapak meninggalkan ibadah. Jangan. Karena tujuan kita beribadah itu bukanlah kebaikan hidup, tapi tujuan kita hidup itu beribadah kepada Allah, walaupun terkadang ibadah kita mendatangkan ujian. Ya, ini termasuk framework yang harus kita luruskan dulu, Mak. Kalau enggak berbahaya. Saya beribadah supaya hidup saya sejahtera. Enggak, mesti yang ibadahnya itu mempeng, hidupnya sejahtera. Bisa jadi ujiannya banyak, Pak. Karena Allah ingin mengujinya. Saya masih ingat kisah nyata yang disampaikan bapak saya. Bapak saya itu menceritakan tentang kisah hidup untuk menjadi hikmah untuk saya. Nang, kamu ingat-ingat ya, jangan sampai murtad. Itu kalimatnya bapak. Karena bapak punya teman murtad, padahal dulunya seorang dai. Jadi bapak punya teman seorang dai, dulunya beliau dakwah di Pusroh, Pak. Pusroh tahu? Pusat Rohani TNI. Ibadahnya kenceng, sedekahnya kenceng, semuanya kenceng. Tapi ketika memiliki anak pertama lahir, anaknya buta. Kaget dia. Tapi tetap masih mengendalikan hatinya. Anak yang kedua buta, kaget lagi dia. Anak yang ketiga buta, Pak. Setelah itu tidak mau beribadah. Apa yang dikerjakan olehnya? Yang dikerjakan demonstratif untuk menyindir orang yang taat. Orang sholat Jumat, dia tarik itu kursi, diletakkan di depan pintunya, dia duduk, ngeliatin tetangga-tetangganya pergi ke masjid. Apa komentarnya? Ngapain kamu ibadah? Allah ndak ada. Oh, saya minta anak satu supaya ndak buta aja nggak dikasih. Berarti Allah ndak ada. Ada orang yang beribadah kepada Allah itu satu huruf, Pak, satu keadaan. Kalau baik dia beribadah. Tapi kalau dia nggak mendapatkan kebaikan, dia ndak mau beribadah. Jangan. Ibadah itu bukan membuat kita sejahtera dan sentosa, ndak, Pak. Ibadah itu supaya kita punya kekuatan kalau ujian itu datang. Makanya saya kurang sependapat kalau sama ustadz, kalau seorang ustadz itu mengatakan, taatlah supaya hidupmu sejahtera. Belum tentu yang taat itu hidupnya sejahtera. Abu Kilabah, apa kurangnya beliau dalam taat? Ujiannya bertubi-tubi, Pak. Matanya buta, tangannya buntung, kakinya tidak bisa jalan. Padahal orang yang sangat taat kepada Allah. Itu kuasanya Allah. Tujuan kita hidup bukan bahagia, tujuan kita hidup adalah beribadah kepada Allah. Ya. Nah, disitulah kita mendapati bahwasanya sifat yang kelima yang kita dapatkan dan kita pelajari adalah sesungguhnya satu celupan api neraka itu menghapuskan jutaan kenikmatan dalam perbuatan maksiat. Itulah yang dimaksudkan dengan kata ghoroma. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir. Kapan kita menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah? Ketika datangnya godaan untuk melakukan perkara yang haram. Tanamkanlah sifat kita untuk merasa muraqabah dan diawasi oleh Allah dengan mengingat neraka. Ketika kita sedang digoda oleh banyak kemaksiatan, dosa dan kemaksiatan. Kapan kita menggunakan sifat rojak kita dan berharap kita kepada ampunan Allah? Kalau sudah melakukan dosa, maka berharaplah kepada ampunan Allah. Kalau kita Pak yang sudah usianya 40 tahun lebih, tidak ada sifat yang terbaik kecuali adalah kita berharap supaya Allah mengampuni kita dan merahmati kita. Inilah yang kita dapatkan dari sebuah doa yang indah. Yang disebutkan doa ini merupakan doanya ibadur Rahman. Di mana doanya adalah Rabbana srif anna adzab jahannama inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang kita pelajari. Doa yang ke-36 selesai. Dan memintalah kepada Allah supaya kita dijauhkan dari neraka. Rasulullah bersabda, siapapun seorang mukmin yang memohon supaya dia dijauhkan dari neraka sebanyak 3 kali dalam satu hari, maka neraka yang akan memohonkan kepada Allah supaya nama orang itu tidak dimasukkan menjadi penghuninya. Setidaknya kalau kita berdoa dengan surat Al-Furqan 6566 ini 3 kali Pak dalam satu hari. Rabbana asrif anna adzaba jahannama inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana asrif anna adzaba jahannama inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana asrif anna adzaba jahannama inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Siapapun yang memohon perlindungan dari api neraka sebanyak 3 kali dalam satu hari, neraka yang akan memohonkan ampunan kepada Allah. Ya Allah, fulan itu meminta perlindungan dari diriku 3 kali. Maka janganlah engkau masukkan dia menjadi penghuni di dalamku. Berdoalah. Kebaikan iman itu ketika ditumbuhkan rasa takut kepada api neraka.